Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Abiya Fadilah dengan NPM 2316111700003. Di sini aku bakal mempraktikkan labs yang ada pada website Cloud Skills Push. Nah, di sini aku lagi berada di modul 2 dan di modul 2 ini ada beberapa labs yang bisa kita kerjakan gitu, kita praktekkan. Nah, buat yang labs pertama ini tuh judulnya Cloud Storage Quick Start CLI SDK. Mungkin langsung aja kita melakukan labs yang pertama. Kita klik mulai lab. Sambil menunggu, kita coba scroll ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini, seperti biasa, open link incognito Windows. Saya mengerti. Agree and continue. Oke, sudah. Terus kita aktifin code cell-nya seperti biasa. Continue. Authorize. Oke, ini sudah ya. Ini masih. Nah, lanjut kita bakal ngecek daftar nama akun yang aktif. Oke, ini akun yang aktifnya. Terus lanjut ke sini. Ini nama projectnya. Kita tetapin region pakai kode yang ini ya. Kita perintah yang ini. Oke, statusnya udah update property complete region. Nah, kita masuk ke tugas yang pertama. Di sini membuat bucket. Di sini ada aturan buat penamaan bucket itu sendiri ya. Kita bisa baca sebentar. Oke, ini kita gunain perintah buat bucketnya pakai yang ini. Tapi sebentar, aku bakalan sini pakai kode yang ini. Loh, space. Nah, di sini yang tadi aku baca itu tuh penamanya tuh harus huruf kecil semua. Jadi kita bakal tulis gini aja kali ya. Oh ya, ini yang dihapus guys. Nah, oke, creating JS bucket pipa. Oke, sudah terbuat nih. Kalau udah kayak itu berarti udah terbuat. Untungnya nama bucket kita nggak dipakai sama orang lainnya. Kita lanjut dan kita periksa progress. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke tugas 2 di sini buat ngupload objek ke dalam bucket Anda. Kita untuk mendownload gambar ini ke dalam bucket masuk ke. Oke, kita langsung aja salin kodenya. Terus kita rapi dan kita enter. Oke, ini artinya udah ke-upload ya. Ini ngupload gambarnya doang, terus kita masukin ke bucket pipa kita ya. Bucket pipa. Nah, di sini ada tulisan konca copy file ada.jpg ke bucket pipa. Jadi udah masuk gitu ya. Terus kita coba buat ngapus pakai perintah rm ya. Terus sama nama filenya. Oke, kalau gini kayaknya udah. Lanjut ke tugas 3, mendownload objek dari bucket Anda. Ini buat ngedownload ya. Oke. Kita ganti nama bucket filenya ke bucket. Oke, sudah tercopy ya teman-teman di sini. Ini artinya berhasil, sama ya. Kita lanjut ke tugas 4 buat menyalin objek ke folder di dalam bucket. Seperti biasa. Jadi dia mindahin gitu ya, mindahin filenya ke folder image folder. Oke, sudah komplit. Kita coba cek. Oke, sudah selesai. Sini lanjut ke tugas 5 buat menampilkan daftar konten dari bucket atau folder. Pakai ls ya. Nah,
sini kelihatan kalau misalnya foldernya tuh di dalam paket pipa tuh ada folder image folder yang tadi gitu ya. Ini sama file ada.jpg juga. Tugas 6 menampilkan detail untuk objek. Bentar. Detailnya ya ini ya. Tugas 7 menjadikan objek dapat diakses secara publik. Pakai kode yang ini. Oke, sudah terupdate. Kita coba cek progress. Oke, berhasil. Kita coba ke navigasi, cloud storage, lalu klik nama bucket. Nah ini guys, yap, sudah jadi public ya. Anda akan melihat gambar yang kotak public link. Klik copy URL dan URL. Oke, kita coba klik kali ya. Nah ini di sini. Kita coba buka. Yap, sudah bisa kita buka guys. Dia jadi publik gitu ya. Oke. Ini ada menguji pemahaman. Nah, di sini ada tugas 8 lagi lanjut untuk menghapus akses publik. Kita balik lagi ke sini. Kita salin. Ini kita ganti ke bucket pipa. Bentar. Oke, sudah terupdate. Dan tanda centang akan dihapus. Centang yang mana tuh? Di sini ya, public aksesnya jadi not public. Nice. Nah, lanjut untuk menghapus objek di sini guys. Let's go. Kita ganti nama bucketnya. Enter. Nah, di sini ada tulisan ya, removing object. Kayaknya file kita udah terhapus. Yap, sudah terhapus dan kita coba reload buat ngecek apakah si file ada.jpg-nya udah ada atau enggak. Nah, lihat ya di sini udah kosong. Sisa image folder doang. Oke, selesai buat labs yang pertama, nanti kita lanjut di labs yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke labs yang kedua. Di sini judulnya itu Cloud SQL for MySQL Quick Start. Oke, langsung aja kita lanjut. Kita mulai labsnya. Oke, seperti biasa, open link in incognito Windows. Saya mengerti. Agree. Oke, sudah, kita kesini. Seperti biasa, kita buka Cloud Shell-nya. Nih ya. Ini buat ngecek-ngecek kayak gini nggak usah kali ya, soalnya kan tadi kita udah ngecek gitu ya. Karena itu opsional ya. Nih, jadi kita langsung aja ke tes yang pertama. Nih ya, tes 1. Ini udah, sebentar kita continue dulu. Biar bisa kita gini. Nah, tes yang pertama, create a cloud SQL instance. Dari navigasi menu, klik SQL. Mana SQL guys? Oh ini di bawah. Bentar, emang mouse-nya agak-agak. SQL. Terus create instance, kutu SQL instance. Create instance. Terus choose your database engine.
ML yang mana ya? Terus MySQL ini ya, MySQL Enterprise biasa. Yep. Reset development, terus setelah database MySQL 8 sudah ya. Terus instance, bentar, enter instance ID nya jadi ini ya, my instance. Terus passwordnya click on the generate link and the icon. Oke, udah ya, langsung kebuat sendiri gitu guys passwordnya. Terus langsung di save ya, nggak perlu wait. Legend apa? Iya, Central One ya. Ini apa? Nih, Central 1C. Terus udah, langsung aja ke create instance. Sip. Oke, udah guys. Terus klik on the cloud SQL instance. Di SQL overview page open. Sini udah kebuka, udah langsung kebuka di bagian overview-nya. Jadi udah berhasil gitu guys. Sip. Di sini kita periksa progress. Oke, sudah selesai. Lanjut ke tes 2. Di sini connect to your instance using the MySQL client in Cloud Shell. Oke, kita masuk ke Cloud Shell-nya sini ya. Coba ke ini. Oh, apa ini masih creating ya? Jadi dia masih nungguin gitu loh. Oke ya deh guys. Oke, mungkin kita tunggu dulu ya si creating my instance-nya sampai selesai dulu. Oke guys, ini udah berhasil ya upload si my instance-nya. Dia jadinya kayak gini. Dan kita turunin, udah kan? Udah ya, checklist ya. Terus kita coba jalanin yang ini nih. Perintah yang ini, enter. Enter the root password when prompted. Ini passwordnya yang tadi atau bukan ya guys? Nggak bisa diklik. Oke guys, jadi aku nemu solusi dari si enter password ini. Jadi ternyata pas aku lihat di user, terus aku lihat nih, ini kan username-nya kan root aku ya. Nah di sini passwordnya tuh masih NA atau belum gitu. Makanya kita coba change password. Terus kita masukin nih passwordnya 123 aja kali ya. Oh, harus 8 karakter. 123. Astaga, ribet nih. 123 Afifah. Harus ada ininya. Kayak gini ya. Apal nggak guys? Tuh, Afifah 123 Afifah. Oke, kita klik. Oke. Ini harusnya udah terupdate ya. Kita coba reload. Nggak tahu passwordnya yang tadi itu yang pas pembuatan awal. Nggak tahu apa. Pokoknya intinya kita udah ngubah ya passwordnya. Nah, kita masukin lagi nih si kode yang ini. Perintah yang ini. Kita tunggu. Nah, kita enter passwordnya sama password yang tadi ya, 123 garis bawah Afifah. Oke, sudah guys. Jadi udah kayak gini. Nah, jadi kita udah masuk di MySQL-nya ya. Jadi kita langsung aja buat ngebuat database yang bernama GoSpeed. Enter. Nah, ini udah berhasil terbuat database-nya. Terus kita coba periksa progresnya. Oke, selesai. Lanjut di sini kita buat data di dalam database itu. Enter. Oke, query oke. Dan kita bisa lihat isian dari database-nya. Nah, jadi di tabel entries itu ada nama-nama kolomnya ya. Ada username, content, sama entry ID. Sama ya outputnya. Dan kita udah selesai di labs yang kedua ini. Kita next di labs yang ketiga. Halo teman-teman, kita lanjut ke labs yang ketiga. Di sini judulnya itu PubSub Quick Start Python. Jadi kayaknya kita bakal belajar Python deh. Oke, langsung aja lanjut, kita start lab. Let's go.
biasa guys, rutinitas incognito Windows. Setuju dan lanjutkan. Oke, saya mengerti, salah, saya mengerti. Nah, ini baru setuju dan lanjutkan. Oke, udah nih, udah masuk nih. Lanjut. Langsung aja ke aktifkan cloud shell-nya, teman-teman. Di sini continue, authorize. Oke, sudah. Kembali lagi ke sini, terus kita lihat. Ini udah lah, nggak usah ya, karena opsi tadi kita bisa coba juga. Nah, kita langsung lanjut ke tes 1, create a virtual environment. Nih, pakai sudo apt, yep. Install virtual env. Sebentar, aku mau begini, kok nggak bisa ya? Nah, ini ya, biar jelas, biar nggak bolak balik. Mana ya? Nah, ini guys, tes 1. Seperti biasa, copy paste, enter. Oke, sedang mendownload teman-teman. Oke, udah berhasil terinstall kayaknya. Jadi kita lanjut ke sini. Kita udah install. Sekarang kita build. Pakai perintah ini ya, teman-teman. Terus yang ini. Setelah dibuat, kita aktifkan. Nah, ini. Mantap. Udah. Oke. Sudah, kalau sudah kita lanjut ke test tool, itu install client library. Langsung aja copy paste teman-teman. Lanjut yang kedua, get the sample code by cloning a GitHub repository. Langsung aja yang ketiga, navigate to the directory. Oke, sudah ya, kita udah masuk ke directory python pubsub samples snippets atau lah itu bacanya. Nah, kita lanjut ke tes 3, yaitu pubsub the basic banget nih ya. Bentar. Kita coba pemahaman doang guys. Lanjut tes 4, create a topic. Di cloud shell, project ID will automatically store in the environment variable. Terus oke, kita echo dulu ya, echo Google Cloud Project. Nih ya, project ID kita. Terus habis itu kita get publisher PG. Oke, ini ya. Terus kalau informasi about the publisher script bisa pakai perintah ini. Ya itulah ya, bisa dilihat. Tuh susah guys ininya, apa namanya, mouse-nya udah agak rusak, jadi lanjut aja sama ya. Nah, kita lanjut ke run the publisher script to create pubsub topic. Oke. Nah, ini ya, outputnya sama ya, create topic. Nih, oke. Kita coba cek progresnya. Oke, sudah terbuat, dan lanjut sini kode ini. Iya, ada tambahan kode dari sini nggak ada. You can also view the topic you just made in the cloud console. Navigate to navigate menu, pubsub topics. Coba ya, pubsub proses. Oh ini udah dilihat all product. Cari bisa. Ini topik, ini topik ya. You should see my topic. Dimana kan my topic? Nah ini dia guys, my topic. Sudah terlihat. Terus kita ke tes 5, create a subscription. Pakai ini ya, di ini ya, biasa di cloud shell-nya. Sudah belum? Oke, udah. Habis itu kita coba, udah belum sih yang ini? Bentar. Oh ya udah, kita coba cek progresnya. Oke, sudah selesai juga. Lanjut di sini, this command return a list of subscription is given project. Oke, kita lihat. Ya,
buat outputnya sama. Check out the subscription you just made in console in the left hand panel kiri. Klik subscription, you shall see other name and other details. Subscriptions nih masuk ya. Oke. Terus kita coba copy ini cuma informasi dari subscribers ya. Lanjut tes 6, publish message. Publish the message hello to my topic. Oke. Bisa saya di sini publish a few more message to my topic. Nih, put your name and food with a food you like to eat. Ini oke. Kayaknya begini. Is FIFA. Enter. Oke, udah. Selanjut di sini makanan kesukaan aku nasi goreng. Enter. Terus habis itu ini public setting pursuit is always home. Oke, udah juga. Nah, kita lanjut ke tes 7 yang mana ini untuk buat melihat message yang tadi. Pakai yang ini. Perintah ini, guys. Nah, ini dia, guys. Muncul ya. Oke. Kira bisa, teman-teman. Gimana cara ngeliat ke atas? Bentar, aku gedein dulu ya. Ini dia. Message yang tadi ya. Nih. Aku bisa setting always home, hello, terus ini like eat nasi goreng, terus nama aku. Oke. Klik Ctrl+C to stop listening. Oke, kita Ctrl+C. Tes 8 ini topik. Wah, lupa guys. Oke. Buat labs 3 udah selesai. Nanti kita lanjut ke labs 4. Bye bye. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke labs yang keempat. Nah, di labs keempat ini itu judulnya User Authentication Identity Over Proxy atau IAP. Nah, oke, langsung aja kita start lab. Nah, di sini seperti biasa kita open Google, terus incognito Windows. Kita lakukan proses login di sini. Oke, udah, kita balik lagi ke sini dan kita lihat tugas-tugasnya di sini. Nah, ini seperti biasa guys, kita aktifkan cloud shell-nya. Authorize. Nah, ini kayak apa? Opsional ya, jadi gak usah kita lakuin karena udah pernah kita lakuin di yang pertama itu. Jadi kita langsung aja download kode di sini. Nah, pakai kode ini ya. Kita perintah ini. Kita tunggu prosesnya selesai. Oke, udah selesai. Lanjut. Masukin program yang ini. Dan kita masuk ke foldernya. Nah, kita udah masuk ke folder User Authentication with IAP. Di situ lanjut ke tes yang pertama. Nah, di tes yang pertama ini kita harus deploy the application and protect it with IAP. Oke, langsung aja kita cd si hello world. Oke, kita masuk ke folder hello world di sini. Terus kita nah ini buat ini ya, nggak tahu lah buat project gitu. Terus kita deploy aplikasi engine-nya. Ini udah, terus ikut app deploy. Nah, kita pilih yang use phase 1, jadi yang nomor 3 ini ya. Bentar, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Sini ada prosesnya. Nah, oke. Di sini ada pertanyaannya, mau lanjut atau enggak. Kita jelas lanjut teman-teman. Oke. Nah, di sini nih lama kayaknya. Di sini nih ada tulisan in a few minutes the deploy completes. You will see message that you can do your application with code. Kita tunggu ya sampai prosesnya selesai.
Lihat guys, hasilnya malah error di sini ya, karena di sini ada not juga. If you get Gaia propagation relate error message, rerun the G code app deploy command. Jadi kita run lagi si kode yang tadi, semoga aja berhasil ya kali ini, nggak error lagi. Oke guys, jadi prosesnya udah berhasil ya, nggak ada error lagi di sini. Kalian bisa lihat, di sini ada tulisan you can stream logs from the command line by running. Nah ini ya. Oke. Jadi abis itu kita masukin nih si komen yang ini. Oke, sudah selesai. Nah kalau udah kayak gitu, di sini ada ini ya, link biar kita klik itu dia ngarah ke Hello World. Hello World is step 1 of the user authentication with IAP Code Lab. Nah, bagian sini sudah selesai. Kita coba cek apakah benar-benar berhasil atau enggak. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini kita lanjut ke restrict access with IAP. Oke, di sini navigation menu, security, IAP. Mana ya? Ini, identity aware proxy. Kita di sini enable ya, enable API. Oke, terus go to identity aware. Nah, kita udah kayak gini. Tapi di sini kita harus configurator untuk ngekonfigurasi project all out consent screen. Kita pergi ke out consent screen dulu. Nah, gimana ya? Nah ini guys, di API service terus all out consent screen. Nah kita get start. Terus for app name-nya itu kita masukin IAP example. Terus IAP example. Terus username pilih yang ini. Next. Audience pilih internal. Terus next lagi. Sini contact information. Panel apps instruction. Ya. Guys, sudah. Kita masukin lagi aja emailnya, terus kita finish, klik continue. Terus create ya. Oke, kalau udah kayak gini, kita coba masukin kode ini ya di konsolnya. Ya sudah berhasil ya, successfully. Itu kita kembali ke identity aware proxy. Sini kita coba reload katanya. Dan kamu harusnya melihat list resource. Nah ini ya. Oke, klik toggle button in the IAP column in App Engine app all season IAP. Ini. Terus ini ya. Turn IAP on. Oke, kita onin. Terus turn on. The domain will be protected by IAP. Klik turn on. Udah ya. Udah di turn on guys. Terus tuh test that IAP is turned on. Open a browser tab and navigate to URL for your apps. Sign in with Google screen open. And before you to login in Apple Store. Ini aku nggak paham guys, kenapa bisa begitu? Iya, ini ya, denying your access. Walah, gitu guys. Jadi kayak dia tuh nggak ngasih akses. Terus kita return to the identity proxy where the console, sekarang di checkbox next. Wait. Bagaimana ya? Sini. Sidebar right ini sini ya. Nah, sini kita klik add principal. Terus enter your student. Enter your student email. Masukin yang email yang tadi. Penting.
guys. Somewhere apa? Wait. Di sini ada bentar ya. Nah ini. Nah, ini terus pick the cloud. Iya, bentar. Atau ini. Nah di sini aja. Select role-nya yang cloud IAP secure web apps user, beneran? Yap, benar. Terus ini udah ya? Sepertinya apa sih? Ini nggak perlu ya. Jadi kita langsung aja save. Nah, habis itu kita coba cek progress. Oke, selesai guys. Nah, lanjut nih, kita ke test access. Navigate back to your app and reload the page. You shall now see your web app. Since you already logged in. Oke. Kita coba buka lagi. Oke, sudah bisa terbuka guys. Nah, di sini open your web browser to the home page address with NGLS. Gimana maksudnya? Get to the end of the URL as in. Oh, bentar. Iya, itu udah perintahnya guys. Nih. Terus lanjut yang ini. Bentar. Diknya. Oh, coba yang ini. Jadi kita masukin yang ini di belakangnya. Bentar, malah di double. Oke. Suruh login ya. Tuh, udah kan? Udah berhasil guys. Udah aman kok. Nah, kita lanjut ke tes 2. Jadi di sini access user identity information. Nah, kita pakai kode yang ini ya, programnya ini. CD user authentication with IAP hello world. Nah, kita udah masuk ke 2 hello user. Kok hello world sih? Hello user. Nah, kita lanjut buat deploy to app engine. Selesai, terus lanjut di code app deploy. Bentar. Jadi jelas kita pilih Y ya. Untuk yes. Saya tunggu proses hingga selesai. Oke guys, jadi udah berhasil ya buat Gcloud app deploy-nya. Jadi kita cek progress dulu. Nah, udah selesai. Dan lanjut di sini ke examine the application file. This folder contains the same set of file as seen in the previous app you deploy. 1 hello world, but 2 of the files have been changed, main.py and template in HTML. The program has been changed to write the user information that IAP provide in repository. The template now display the data. There are 2 lines, main.py the get the IAP provide identity. Oke. Ini ada user email sama user ID. Page-nya ada render template, index email, ID user. Oke, kita lanjut buat ngetes IAP yang tadi ya, yang di hello user 2. Nah, kita coba buka. Nah, jadi di sini tulisannya kayak gini ya, hello user, hello akun aku, terus ID-nya berapa, terus step 2. Oke. Sama ya. Sini kita turn off IAP-nya. The cloud console Windows, klik navigation menu, security, identity. Ini kita udah di sini kok guys. Nah, jadi klik the IAP toggle switch. Oke, kita harus turn off guys. Bentar, kita refresh dulu. Takutnya ada yang keubah gitu ya. Ini ya. Lagi-lagi app engine app-nya. Kita turn off si IAP-nya. Sudah di turn off dan kita bisa lihat nih di bagian sini. Coba refresh. Nah, si user sama ID-nya tuh udah nggak diketahui gitu karena si IAP-nya ini kan udah di turn off gitu. Sih. Kita coba pakai kode ini di cloud shell. Si URL-nya diubah. Nah, ini kita ubah ke URL yang ini. Nah, ini ya. Pilih address. Ini
bisa nggak sih kalau diubah? Oh, diubah di ini saya. Dan kita langsung aja klik enter. Nah, bener guys, ternyata setelah di unprotect itu kita bisa ngedit yang di dalam sini itu, di dalam kode si HTML itu. Nah, di sini ya. There's no way for application to know that EAP has been disabled or bypassed. For cases where the potential risk cryptographic verification solution. Oke. Lanjut nih ke tes 3 guys, use cryptographic verification. Apa ini? Sebentar kita turunin ke bawah. Nah. Setelah kita deploy aplikasi engine-nya. Lanjut decode app decode app deploy. Oke, jelas nih sih ya. Nah, kita tunggu lagi prosesnya hingga selesai. Oke guys, untuk prosesnya udah selesai, jadi kita langsung cek progress di sini ya. Oke, udah berhasil. Nah, kita lanjut ke sini. This folder content, oke, nggak usah dibaca lah ya. Kita lihat perintahnya dulu. Kita enter komen ini. Nah, baru deh kita bisa sambil baca-baca di sini. Ya, jadi dia nambahin fungsi baru ya. Buat di-protect gitu, guys. Buat dilindungi. Yang kita coba buka di sini codingnya. Nah, di sini si hello non, your process ID appears to be non. Your private email is non and your verified process ID is non. Oke, jadi kayak dia tuh ngehilangin ID gitu ya. Apa ya? Recall that your progress disabled. Yeah. So the application provide no EAP data. So see page number portfolio. Jadi dia ini apa? Nggak ditunjukin EAP data karena emang nggak dinyalain juga sih. Nah, itu kan sini. Kita balik lagi ke si navigation menu seperti di sini. Terus si EAP-nya kita turn on-in lagi coba. Nah, kita balik lagi ke sini dan kita refresh. Nah, di sini udah ada lagi kalau misalnya si user akunnya apa, ID-nya apa. Terus jadi verifikasinya juga. Seperti itu, guys. Oke, congratulations. Latihan Labs 4 udah selesai sampai di sini dan kayaknya ini lebih lama dari Labs sebelumnya ya. Kayaknya udah hampir 30 menit. Jadi kita stop dan kita lanjut nanti di labs yang ke-5. Bye bye. Oke guys, jadi kita lanjut ke labs yang ke-5 dan labs ini tuh labs yang terakhir guys, lihat ya. Oke. Jadi kita langsung aja mulai start lab. Nah, di sini di lab 5 ini itu tentang code ayam quick start. Oke, seperti biasa open login incognito Windows. Loh. Kok gini ya? Kok harus login guys? Bentar. Google code, sign space open, assign it's open, copy and paste username 1. Oke, copy dan paste username 1, next. Passwordnya ini ya. Oke, next. Oke, udah selesai guys. Jadi kita masuk di user 1 ya, kayak ini. Klik open Google Console button again. Oh, kita masuk juga ke akun 2 di sini, username 2. Oke. Passwordnya ya sama ya. Oke, understand. Ya udah ya. Udah ada 2 akun di sini, teman-teman. Jadi, kita lanjut. Nih, you should now have to code console tab open in your browser. Oke, udah. Sini kita view or reset the user in the browser. Log connection panel, klik open Google Console inside back using. Oh, ini kayak buat tes keluar lah ya. Kalau coba cek lah guys. User 1 aja kali ya. Sini. Salah. Sini. To sign out.
Ya kita tahu lah ya kalau sign out ya jelas keluar gitu, jadi kita nggak usah dipraktekin. Nah kita lanjut ke tes yang pertama aja. Di sini explore the IAM console and project level rules. Nah kita kembali ke username 1 nih, ini kan 1 ini 2. Select navigation menu IAM admin. Oke, wait. Ya, username 1 navigation menu IAM admin IAM, klik green access. Nah ini ya green access, scroll down to basic install role and mouse over basic. Nah ini terus section ada nggak? Oh bentar, penting. Asih. Oh ini buat ngelihat basic rules-nya aja. Di sini basic rules-nya itu kan ada browser, editor, owner, sama viewers. Nah kita lihat perbedaannya di sini. Loh, browser apa ya? Akses browser GCP resource. Editor jelas tahu ya, kita bisa ngelihat buat update, delete yang ada di resource Google Code itu. Dan buat owner itu dia punya full akses ke semuanya gitu, tanpa terkecuali. Nah buat si viewer jelas dia cuma bisa view tanpa edit, tanpa hapus, tanpa update. Oke. Next. Nih. Kita klik cancel aja. Terus kita mau nge-explore editor rules di username 2. Username menu IAM. Oh, jadi si user 2 itu dia nggak bisa nambahin green access, guys. Berarti dia tuh yang kayak view gitu kali ya. Yes. This is one example of how IAM rules affect what you can and cannot do in Google Code. Oke, I see. Nah, kita lanjut ke tes yang kedua. Di sini prepare a code storage bucket for access testing. Kita udah berada di username 1, terus kita create a bucket code storage bucket. Klik create bucket nih. Di sini apa ini? Namanya ya, nama bucketnya. Oke. Lipa dan capbox. Oke. Kita klik continue. Nah, di sini location type-nya pilih yang multi region. Tapi yang mana, guys? Wait. Multiple region in Asia aja kali ya? Gak ada ininya, guys. Gak ada disuruhnya yang mana. Yaudah nggak apa, kita pakai yang ini aja. Gak usah di ini. Oke, klik continue. Terus setnya nggak perlu lah ya, kita continue aja. Soalnya di sini nggak ada perintah lagi. Ada continue. Klik create. If prompted, public access will repeatedly confirm. Oke, kita udah buat si pipa bucket. Selanjut di sini buat nge-upload sampel file. Klik upload files. Yang mana ya? Bucket detail page. Klik upload file. Ada loh, guys. Next. Nah, ini kali ya. Terus di sini itu nggak usah di rename lah ya. Oh, ini buat yang rename gitu loh. Bisa nggak buat rename? Nah, ini ada nih. Banyak juga ya. Apa namanya? Sample. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini itu banyak banget tools yang bisa kita lakuin. Di sini bisa edit metadata, edit akses dan lain sebagainya. Terus kita langsung aja buat cek progress apakah file kita udah ke apa. Oke, udah, guys. Nah, lanjut kita ke verifikasi project viewers access. Di sini kita kembali ke username 2. Terus kita ke code storage. Ke bucket. Nah, di sini kelihatan kalau misalnya bucket pipa tuh nyambung gitu sama si username 2. Jadi dia kayak sebagai viewer gitu loh dari si user 1. Nah, di si username 2 itu has the viewers role prescribed which allow the read only action that do not affect state. Oke. Lanjut di sini tes ketiga remove project access. Ntar ini bisa dibuka nggak ya? Kalau misalnya bisa. Kita kembali ke username 1, terus ke sini. Select navigation. IAM. Bentar, kita ke security. Kemana ya? Lupa lagi.
ayam di sini ayam, terus ke username 2. Oke, yang ini ya. Yep, betul guys, yang ini. Nih, kita cek di sini. OC31. Yang ini ya. Nah, di sini remove project viewer access for clicking trash icon. Next row, klik. Terus sini. Yang ini kali ya. Ini ya. Oke, kita klik trash yang ini. Terus kita klik save. Nah, udah terhapus nih akses ke si username 2. Kita kembali ke si username 2. Terus kita refresh karena kita ada di bucket nih. Kita refresh. Kita coba lihat ya. Sini. Nah, di sini ada kayak apa ya, notifikasi gitu loh. Kalau misalnya permission required to view this object metadata. Karena kan udah dihilangin gitu guys si ininya. Nah, udah selesai ya. Kita lanjut ke tes yang keempat. Di sini add cloud storage permission di copy username 2. Terus yang kedua switch to user 1, ensure navigation IAM. Di sini kita beli IAM, terus clean access username 2. Terus ini select role, cloud storage object viewers, cloud storage, terus storage object, viewers ini, terus klik save. Oke, sudah selesai. Kita lanjut buat pindah ke username 2 lagi. Terus di sini kita klik activate cloud shell. Aduh, aku nggak suka nih kalau gini, jadi kita gedein dulu. Terus di sini activate cloud shell. Ini kan di username 2 nih. Nah, di sini kita buka komennya, kita udah masuk ke komen. Terus kita ganti gitu sih bucket names-nya kayak pipa bucket, pipa. Ntar guys, lanjut aja basket. Nah udah, terus kita klik enter. Di sini kita bisa lihat ya kalau misalnya ada file sample.txt. Nah, ini sih access denied exception. Nah, kita nggak ngelihat si output access exception, berarti dia udah berhasil selesai gitu. Kayak kita bisa ngakses lagi gitu di username 2 ini. Nah, kamu berikan username 2 view access to cloud storage bucket. Dan kita coba cek progress apakah beneran udah berhasil belum. Oke, udah guys. Lanjut nih. Oke, udah selesai buat si labs ke-5 ya. Dan bentar, ini kok 6. Nah, nih udah terupdate guys. Kaget. Oke, udah selesai semua. Jadi kita selesaikan untuk labs di modul kedua ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.